Halo DBO Travelers, jumpa lagi dengan kami. Saat ini kami mau ngajak Anda jalan-jalan virtual ke arah Bandung. Sebelumnya kami udah nginap di Puncak ya. Jadi kami mau melanjutkan ke arah Bandung, Lembang, dan sekitarnya. Oke, karena kami datangnya 1 hari sebelum Lebaran, jalanan udah mulai lengang ya, tidak terlalu banyak kendaraan ya, seperti yang diberitakan di berita-berita sebelumnya. Oke, kami rencana nginap 3 hari 2 malam di kota Bandung dan Lembang. Hari pertama tentu saja kami menuju ke Lembang. Karena lapar, kami mampir di pasar Lembang, yaitu di tempat warung mie kocok ya, terkenal ya di Lembang, di depan alun-alun. Ini adalah pemiliknya. Yang dia jual adalah mie kocok seharga 20.000, lalu bubur ayam dan lontong sayur seharga 15.000. Karena hari raya pegawainya banyak yang pulang, dia tidak menjual lontong sayur karena Lebaran banyak yang sudah punya di rumah masing-masing. Lalu kami pergi ke hotel ya, kami nginap di Hotel Yehezkiel di dekat Pasar Lembang. Ini adalah tampilan dari kamar Hotel Yehezkiel. Hotel ini adalah hotel budget ya, terkenal murah. Kami pesan lewat Agoda, kami hanya membayar sekitar 210. Tetapi jika Anda langsung on the spot order di tempat, dimulai dari harga 225, lalu kamar 250, 350 hingga 500 untuk family roomnya. Karena kami dapat kamar yang paling murah, ini ada di lantai 2 ya. Kalau on the spot harganya sekitar 250, 225 hingga 250. Fasilitas yang ada di kamar ya, seperti Anda lihat ada TV walaupun bukan smart TV. Kamarnya bersih, luas, cukup luas, dan ini adalah tampilan dari kamar mandi. Kamar mandinya juga bersih ya, dan air panasnya sangat berfungsi. Kami bolak-balik mandi air panas sampai malam, tidak pernah ada masalah dengan air panasnya ya, berfungsi dengan baik. Oke, lalu yang perlu Anda ketahui, kita cuma dapat tidak dapat sabun ya, atau peralatan mandi. Hanya dapat sabun saja, tidak dapat alat untuk gosok gigi, sampo atau lain-lainnya ya. Anda harus mempersiapkan sendiri. Tiap kamar dilengkapi dengan balkon. Kami di lantai 2 ya, jadi bisa terlihat pemandangan ke bawah. Sekitar di lantai 2 itu sekitar ada 5 kamar atau 6 kamar ya. Masing-masing memiliki balkon yang luas, dan kalau kita lihat ke bawah ya, parkiran juga sangat luas. Tidak ada masalah mau menampung berapa orang ya. Kamar-kamar yang ada di bawah juga memiliki balkon. Oke, sama seperti yang di atas ini, cuman kalau di bawah biasanya harganya lebih mahal karena ya tidak perlu capek-capek ya naik ke atas ya. Biasanya yang nginap di sini saya melihat pengunjungnya kebanyakan adalah orang-orang tua ya, lansia. Tempatnya sangat tenang ya, walaupun ini berada di pasar, dan kalau kita mau cari makanan sangat gampang ya, di sebelah Tuan Cafe ya, tempat ngopi-ngopi. Tetapi karena dia letaknya agak masuk ke dalam gang, jadi tidak ada kebisingan sama sekali ya. Jadi sangat nyaman ya. Saya katakan ini bukan karena pengalaman pribadi, tetapi bisa dilihat jika Anda melihat di Agoda, ratingnya di atas 8 ya, 8,3 atau 8,6 gitu. Jadi cukup terbukti banyak orang yang puas, dan saya katakan saya akan nginep di sini lagi kalau kita ke Lembang. Oke, ini adalah tampilan menuju ke arah tangga ya. Di belakang itu kayak ada gudang ya, gudang nggak terpak untuk nyimpen
tempat-tempat barang yang nggak terpakai ya, kayak apa namanya, matras yang nggak terpakai. Lalu ini adalah arah bawahnya ya. Oke, ini saya cuma nginep sehari ya. Ini kami mau kembaliin kunci. Rencananya siang ini sekitar jam 11 siang kami mau mengunjungi tempat wisata seperti The Ranch ya, yang nggak jauh letaknya ke arah Ciater. Jadi saya mau balikin kunci dulu ke resepsionis. Ini ruang resepsionisnya memang nggak begitu besar ya, cuman ada dua kursi gitu, dan ada seperti apa sih namanya, meja-meja kayu dan kaca. Dan ini saya kembaliin ke penjaganya di situ, dan sembari ngobrol ya, saya sedikit nge-shoot ini tempat menginap yang ada di daerah bawah. Dan ini adalah tempat makan ya. Paket yang kami terima adalah paket tanpa makanan. Tetapi jika Anda berniat untuk acara arisan, acara retret, mereka menyediakan paket dengan grup ya. Harganya sekitar 185 per orang. Itu harga paling hemat ya. Satu kamar 4 orang, dapat makan pagi, makan siang, makan malam, dan 1 kali snack. Jadi minimum pemesanan adalah 50 pax per grup ya. Jadi kalau Anda ingin acara arisan, retret, Anda bisa menghubungi marketing dengan harga 185.000 per pax ya, minimum 50 orang per acara atau per grup. Oke. Ya, memang tempatnya nggak terlalu banyak fasilitas seperti kolam renang. Cuma di sini ada kayak lapangan dengan rumput yang luas dan bisa ngadain acara di depan tempat makan. Lalu kalau kita ngelihat nanti di seberang rumput ini adalah villa-villa atau semacam cottage ya, semacam tempat untuk istirahat keluarga-keluarga yang mau pakai family room. Itu harga tertinggi adalah untuk family room ya. Tapi kami sangat puas ya nginap di tempat ini, walaupun tidak ada kolam renang dan sekitarnya, tidak ada AC, udara sangat dingin. Lalu kami berangkat ke The Ranch. Ini tampilan The Ranch ya. The Ranch itu lokasinya di Ciater ya, mau ke arah Ciater, perbatasan Lembang dan Ciater. Fasilitas The Ranch ini luar biasa ya. Parkirannya luas, pemandangannya bagus. Ini saya lagi berjalan di sekitar taman bunga. Taman bunganya juga indah. Ini sekitar jam 1 atau setengah 2 siang ya. Kami habis makan di cafe ya. Tempat saya turun tadi ada cafe ya di The Ranch ini. Ini itu yang model segitiga itu adalah kafenya. Kalau kita mau pergi ke The Ranch, kita 3 orang bayar 85.000. 85.000 itu sudah termasuk parkiran mobil. Nanti kita dapat 3 kupon yang bisa ditukar dengan susu murni ya. Boleh pilihan susu murni atau pilihan air jahe atau air mineral. Lihat tampilan dari The Ranch ini ya, jam 1 jam 2 siang berkabut luar biasa. Oke, temperaturnya sekitar 18 derajat sampai 20 derajat. Ini jalanan menuju ke The Ranch-nya ya, tempat peternakan kuda. Bukan peternakan ya, tapi kalau kita mau sewa kuda untuk keliling-keliling, ini adalah tempatnya. Tempatnya luas, kami tidak pergi ke sana karena kami cukup menikmati pemandangan yang indah ini untuk santai keliling-keliling. Ini juga di belakangnya itu ada semacam hutan. Kita jalan menyusuri kayak kayu-kayu gini, triplek. Anak saya lagi jalan, kita tadi lihat monyet, nanti kita juga bisa ketemu dengan burung hantu. Udaranya sangat dingin ya, enak sekali tinggal di sana. Saya betah sampai sore. Kita di situ leye-leye sambil
duduk-duduk di ayunan. Ini Pak Su lagi duduk-duduk di ayunan sambil ngerjain tugas-tugasnya dia. Nggak terasa waktunya. Hari kedua kita pergi nginapnya ke arah Bandung ya, Jalan Braga, namanya Hotel Golden Flower. Saya nggak sempat rekamin kamarnya, tapi yang paling utama hotel ini adalah hotel ya bintang, dikatakan di Agoda bintang 4. Fasilitas sangat lengkap. Ini ada lihat dari jenis makanannya begitu beragam ya. Kami bayar lewat Agoda sekitar 450-an, tetapi hari berikutnya udah naik jadi 1 jutaan ya. Kalau kita lihat makanannya dari bubur, ada bubur ayam, bubur kacang hijau, ada roti-rotian, jenis kuenya juga banyak sekali. Ini ada sambal, tuh ada koko crunch, juga ini ada puding dengan flanya. Lalu kita lihat ini kuenya nih, ada kue keju, ada semacam kue bolu coklat. Bolunya aja berapa macam tuh ya, ada 4 macam kali ya saya lihat tuh. Ada bolu pandan, bolu keju, segala jenis bolu ada di sini saya lihat ya. Bolu mocha juga. Ya, bagi pencinta kue-kue silakan diambil makanannya nih. Dengan nginap di sini puas ya, tapi karena saya nggak begitu suka manis ya, saya skip sih sebenarnya. Ini ada kayak apa sih namanya nih, kue apa ya namanya? Nggak tau lah, jenis roti-rotian lah, banyak sekali soalnya. Kalau kue-kuenya sampai kekenyangan, kalau mau dicobain satu-satu kayaknya perut kita juga nggak muat kali. Juga dia mungkin karena suasana lebaran ada beberapa macam kue-kue kering saya lihat ya, kuping gajah dan lain-lain ini. Lalu tuh ada donat juga, anak saya senangnya donat coklat dan donat isi apa namanya nih, isi gula putih ya. Ini yang isi coklatnya. Oke. Kalau kue saya tidak pertanyakan lagi, jenisnya banyak banget, lengkap banget. Nah, lalu untuk makanan utamanya ya, ini juga ada koko crunch ya, anak saya juga bolak-balik. Untuk makanan utamanya sih saya lihat nggak banyak banget ya. Ya seperti apa ya ini, ayam goreng, terus ikan yang kayak pakai tepung begitu. Nah, ini apalagi nih, tadi saya nggak ngambil semua sih. Terus apa ya ini, sayur-sayuran gitu. Terus ada ini spaghetti. Iya, oh ya ada spaghetti juga. Spaghetti. Terus kalau makanannya cuman beberapa jenis ya, kayak ayam, sambal, nasi putih, nasi goreng, 2 jenisnya. Ini tempat bubur juga. Terus ini ada persambelan. Ya, yang paling banyak sih saya lihat yang cemilan-cemilannya ini buah-buahan ya. Buah-buahan, ada pisang, ada salak juga saya lihat kemarin ya. Terus ini adalah nasi putih ya. Lalu ada ayam goreng ya kan. Terus tadi nasi goreng putih, maaf. Lalu ini nasi goreng yang agak berwarna saya lihat nasi gorengnya. Nasi goreng sama nasi putih. Ini bolak-balik disorot nasi putih nih, heran. Oke, lalu ini adalah apa namanya nih, bihun ya kalau nggak salah ya, bihun goreng. Terus ada semacam sayur-sayuran, ini yang saya tadi bilang ayam goreng, terus ada kerupuk, terus ada sambal, acar, terus juga ada stand Indomie. Ini suasana restorannya sangat luas ya. Ini karena disorotnya pagi-pagi belum banyak orang,
mulai makannya tuh jam 6 sampai jam 10. Tetapi begitu jam 7 itu tempat duduk aja udah susah nyarinya, saking banyaknya orang yang liburan datang ke sini. Hitungannya kayak harga tidak terlalu mahal sih ya untuk menginap di situ. 450, makanannya kenyang banget. Demikianlah review singkat dari kami. Jika ingin menginap di Bandung dan di Lembang dan sekitarnya, semoga bisa menjadi referensi buat Anda sekeluarga. Terima kasih, salam dari kami.